Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala azza wa jalla khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, seluruh jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sehat selalu, Allah berikan mudah urusan, semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman Thawban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alayka bi kathratis sujud fa innaka lan tasjuda lillah sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajatan wa hatta anka biha khati'ah. Rawahu Muslim. Jamaah, ini sebenarnya hadisnya udah kemarin minggu yang lalu. Namun ada pembahasan yang belum tuntas, kita ulang sedikit tadi ya. An Abu Abdullah, dari sahabat Abu Abdullah, wa yuqalu, dan dikatakan nama lainnya Abu Abdurrahman, yaitu Abu Abdurrahman. Thawban, yaitu Bapak Thawban namanya. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu budaknya Rasulullah, hamba sahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita udah bahas kemarin masalah budak. Udah kita bahas ya. Artinya Rasulullah memiliki budak, diantaranya Thawban. Apakah Rasulullah dengan adanya Rasulullah memiliki hamba sahaya atau budak, jadi Islam mengakomodir perbudakan? Tidak. Nah, kemarin udah panjang dijelaskan secara singkat. Karena ada adik-adik ya. Dari mana, Dek? Indramayu. Lah jauh amat. Oh, BKL. Kertas maya ngatos boten iki? Kertas maya. Oh, alhamdulillah ya. Api-api oh sedaya. Ya. Jadi kita ulang sedikit kan adik-adik kita ya. Jadi
perbudakan itu sebelum Nabi Muhammad sudah ada budak. Engkau juga nggak ada engkau, mana engkau? Aneh ulang engkau ya. Jadi, amin itu siapa sih bang? Bimo. Oh iya, Betawi. Oh Jawa, iya. Podo karo kula. Oh bapak Betawi. Jadi budak itu asalnya tawanan perang yang tidak ditebus. Nah, awal dulunya tuh. Contohnya Persia berperang melawan Babilonia. Yunani kuno atau apapun itu bentuk negaranya, sekalipun pada saat itu belum berbentuk negara. Kalah nih Persia. Ada beberapa pasukan Persia yang ditawan sama Babilonia. Diutuslah utusan. Ini tawan, ini pasukan ente ini tawan nih. Mau ditebus apa kagak? Gitu. Nggak usah dah. Di sini juga kagak ada manfaatnya, mancing mulu, dah ambil sana. Nah, kalau ditebus hartanya masuk ke kas negara. Kalau kagak ditebus, ya jadi budak. Dilelang tuh. Siapa yang mau beli nih? Sekian. Jadi hukum barang. Atau bukan berbentuk perkelompok, perorangan. Yang naklukin dia siapa? Yang bisa naklukin dia siapa? Oh, umpamanya Odi, maka jadi budaknya Odi. Dia hukum barang, boleh dijual, boleh dibeli. Bahkan ketika ada tawanannya itu perempuan, ya budak perempuan. Kalau masalah akidah, keyakinan masing-masing nggak bisa dibeli, hati kan. Tapi kalau masalah fisik itu hukum benda. Ya kayak model HP, kayak model ini, boleh dibeli, boleh dipinjemin. Nah, pada saat itu budak perempuan aja dijima oleh tuannya tanpa nikah nggak apa-apa, halal. Dalam konsep hukum Islam pun dibenarkan budak. Nah, datanglah Rasulullah sebagai penyempurna, sebagai manusia utusan dari Allah. Karena Islam tahu yang namanya budak itu harta. Tidak ada Quran, tidak ada hadis. Wahai manusia, kalau kalian beriman, merdekakanlah budak kalian atas dasar hak asasi manusia. Nggak ada ayatnya. Betul. Tapi yang ada, budak itu dijadikan sebagai kafarat dari dosa manusia. Kompensasi hukum. Contohnya, ada seorang muslim siang hari di bulan Ramadan menjima istrinya. Datanglah kepada Rasulullah. Nggak boleh. Ini dosa Pak. Iya saya juga tahu ya Rasulullah. Habis bini saya sih nyindir-nyindir aja kan nyetrum jadi ini. Lah abang juga yang dorong saya. Ya saya bekangkang aja udah. Udah diam aja loh. Udah. Kata Nabi. Bapak punya budak gak? Ya Nabi boro-boro budak. Saya mantan budak. Ya udah. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan. Sanggup gak? Sanggup ya Rasulullah. Ya udah. Umpama sampai 57 hari kan 2 bulan kan 60 ya. Hari ke-57 dia lupa kagak puasa, ulang dari awal. Iya toh, jangan main rejang aja toh, baik-baik. Makanya kalau udah subuh tidur misah. Biarin dah bini di kamar, ente di WC. Datang lagi kasus begitu. Ya Rasulullah, saya mohon maaf. Saya mbak-mbak sama bini. Ya udah, punya budak Kak? Oh, banyak ya Rasulullah, orang kaya. Idku ragabatin mu'minatin salimatin, merdekakan budak yang perempuan yang muslim. Oh ada ya Rasulullah. Itu merdekain. Nah,
Satu, berarti kurang kan? Datang lagi besok. Ini rada beda nih. Aki-aki. Ya Rasul, mohon maaf ya Rasulullah. Kenapa Ki? Saya entak wek sama bini. Wih, aki-aki masih nyetrum aja. Ya udah, nggak apa-apa Kong. Engkong merdekain budak perempuan ya yang beriman. Saya nggak punya ya Rasulullah. Oh ya udah, kalau gitu engkong puasa 2 bulan berturut-turut ya. Apa? Kakek-kakek. Lah, yang sebulan aja bolong-bolong. Ini 2 bulan berturut-turut. Amsyong engkong, nggak kuat. Ya udah, kalau begitu engkong ngasih makan 60 orang miskin ya. Berapa ya Rasulullah? 60 orang miskin. Waduh, saya kagak punya banyak segitu banyak. Si orang susah. Ayo dah sebentar ya Kang. Ya. Nabi keluar bawa segantang korma. Kong, ini korma dari saya untuk engkau. Bagi-bagi ini ke 60 orang susah, orang yang paling susah di kampung. Ya Allah ya Rasulullah, ngapa lagi Kong? Kagak ada orang paling susah kecuali saya di kampung. Itu makan dah. Bagus Nabi sabar. Coba kalau nabinya Odi sama Ipul. Dan miskin belagu lagi. Ini kan namanya kan menjadi hukum bagi kita. Ada lagi besoknya orang yang begitu lagi. Oh, merdekain budak. Ada lagi ya Rasulullah, saya menzihar istri saya. Tahu zihar? Bang Bimo, zihar tahu nggak? Seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, udah follow IG belum? Follow dong. Biar saudara kita. Apa tadi gua tahu? Seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti aliyaka zahri ummi. Pundakmu seperti pundak ibuku. Haram hukumnya zihar. Dalam agama Islam, seorang suami mengatakan kepada bininya, pundakmu seperti pundak ibuku. Maka ketika ada seorang suami seperti itu, dua pilihannya. Ceraikan istrinya, atau kalau masih mau lanjut, maka merdekakan budak perempuan, puasa 2 bulan berturut-turut, kasih makan 60 orang miskin. Ada yang zihar, ya Rasulullah, saya maafin deh, saya masih sayang sama bini saya, berkata comel begini mah, ya kagak ada lagi, saya berbuat tanam kucing nih mah dapat. Ya udah, kalau mau lanjut, merdekakan budak. Siap ya Rasulullah. Jadi banyak orang-orang yang melakukan kesalahan sebagai seorang muslim yang dilanggar oleh agama kita, kompensasi hukumnya penebus dosanya, merdekakan budak. Salah, merdekakan budak. Habis lama-lama. Itulah agama Islam. Jadi salah kalau ketika Rasulullah mengatakan Sauban ini adalah hamba sahaya, budaknya Rasulullah, berarti Islam mengakomodir dong perbudakan. Enggak, antum enggak paham sejarah namanya. Jelas? Sekarang budak sudah enggak ada. Tapi banyak di Sukabumi budak saha eta. Budak. Itu budak kan? Iya. Budak lecik. Sekarang nggak ada budak. Kalau pembantu TKW, TKI itu bukan budak. Orang merdeka yang mengaduk nasib di tanah rantau, mulia. Permasalahan dia berbuat A, B, C, urusan dia sama Allah. Yang jelas halal. Yang ada orang merdeka diperbudak yang ada. Kerja sekian lama nggak digaji. Kerja sekian lama diperkosa sama tuannya. Berontak sedikit disetrika. Ya Allah. Banyak kan? Banyak. Itu bukan budak. Nah, orang-orang salah. Kalau tenaga kerja dari anu kemari, budak ini salah. Kan tempo hari ada tuh. Viral kan? Berapa tahun yang lalu ada dokter dari satu kota gitu bilang begini. Kalau kamu dengan pacarmu itu sama-sama suka, jima tanpa nikah halal.
Karena milkul yamin sama seperti budak. Waduh, ini dokter PA gua aja. Ada kan viral tempo hari. Oh main kebun mulu sih ada di dokter, bener. Dibalik tanya sama netizen, dokter, bagaimana kalau yang terjadi dengan putri Anda? Putri Anda dizina oleh pacarnya. Anda setuju? Wah, kagak jawab dia. Inilah dia. Gua sampai ke macam-macam. Iya, ngomong hati aja kagak terima. Betul? Nah, itu dia. Jadi siapa namanya? Siapa? Haikal. Anwar. Belakang? Agung. Semuanya dari Indramayu ya. Masya Allah. Jangan bokep mulu ya, nggak boleh. Ngaji yang benar. Jangan. Nah, jadi itu sejarahnya tentang budak. Jelas? Jelas? Ya. Sekarang kita masuk ke hadisnya. Kata Thauban, hamba sahayanya Rasulullah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kathratis sujud." Duhai Thauban, biasakanlah olehmu banyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillah sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Rawahu Muslim. Karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali sujud saja, kecuali Allah angkat satu derajat dan Allah hapuskan satu maksiat dosa. Kalau 2 kali sujud, 2 anak tangga naik, 2 dosa luntur. 4 kali sujud, begitu pun seterusnya. Yang diperintahkan bikathratis sujud, banyak sujud, bukan lama sujud. Kan ada kita lihat, ada orang sujud terakhir lama banget. Ngaji di mana, Bang? Kalau ngaji nembopun Bang mau kobra, jangan. Rasulullah mengajarkan kalau mau sama, rukunya sama. Kalau mau sujudnya sama, di akhir sujud sama lama, maka setiap sujud kayak begitu juga. Kan banyak kan begitu. Waalaikumsalam. Ustaz Hidayat. Ya kan begitu ya? Banyak begitu ya. Banyak sujud terakhir dilamain. Bukan nggak sah, sah masih. Tapi agama kita selama apa sujud itu, ya sujud yang lainnya sama juga segitu. Jangan lamanya di sujud terakhir doang, jangan. Kalau mau banyak doa, salah satunya setelah tahiyat akhir. Innaka Hamidum Majid, kan gitu. Allahumma sebelum salam nih, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masyahid dajjal. Mau tambah lagi, mau apa? Anak yang solehah, anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Mau keturunan yang unggul, yang hebat. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Mau anak enggak terjerembab pelacuran, seks bebas, narkoba, bajingan kelas tengik, bulak-balik penjara, fitnah orang tuanya. Allahumma barik li fi dzurriyyati wa la tadhurruhum wa waffiqhum li ta'atika waj'alhum min ibadika shalihin warzuqni birrahum wa zidhum dzakiratan wa nabaha wa fahmu ilma. Baca sebelum salam. Mau istri yang multidisipliner, Allahumma rzuqni zaujatan salihatan demplonan bohayan cakepan menoran.
Yang nggak ada itu mah akal-akalan gua itu mah. Tuh, kebanyakan orang banyak doa, banyak lama sujud terakhir pul, ya kan? Gitu, makanya ini lihat. Rasul bilang banyakin sujud, banyakin sujud. Wah itu Rasulullah tempo hari kita baca dirinya aja lama, sampai 2 jam 3 jaman. Nabi kita apa? RT juga bukan. Nabi beda, jangan biasain, jangan samain kita. Kalau kuat sih nggak apa-apa. Masih ingat kemarin Rasulullah kalau sholat tahajud sendiri atau sama seorang sahabat, habis baca Fatihah Al-Baqarah, kelar, Qaf Bimo, kemudian Ali Imran, An-Nisa, jadi 8 juz. Dirinya aja hampir 3 jam. Ruku 1 rakaat, 2 rakaat, begitu juga. Bang Bejo, begitu. Bang Bejo kan ya? Siapa? Betul kan? Iya betul. Sebab di sini beda. Pindah. Nih Bang Bejo. Kalau nuntut ilmu, kata ulama dalam kitab Ta'limul Muta'allim, nih di pesantren nih, kalau bisa duduk jangan pindah-pindah. Sebab udah dikenalin sama malaikat rahmat. Ini sunnah, bukan kagak boleh. Abang kan biasa di situ tuh. Mana Bejo? Oh iya. Gua ada kesini. Jawab pindah ke pinggir tiang. Ala kata khodam. Iya, nggak apa-apa. Kalau bisa, ya, kalau duduk ngaji jangan pindah-pindah. Situ aja deh. Jadi malaikat rahmat senang tuh yang siap situ. Kecuali kalau lagi sholat sunnah, umpamanya ada namanya sholat awwabin. Pernah dengar nggak? Ya, sholat awwabin. Sholat awwabin itu disunnahkan setiap malam. Waktunya setelah ba'da maghrib 20 rakaat. Biasanya sedang-sedangnya 6 rakaat. 6 rakaat. Kalau nggak bisa ya 2 rakaat. Bagaimana niatnya? Musalli sunnatal awwabin raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunat awwabin. Awwabin orang-orang yang kembali kepada Allah. Kalau salat sunat duha, salat orang-orang yang taubatan nasuha, salah satunya rajin salat duha. Ada orang ngaku taubat, nggak salat duha, taubatnya bisa dikatakan taubat sambal. Biasanya orang yang taubatan nasuha nggak pernah tinggal salat duha. Awabin, salat orang-orang yang ingin kembali kepada Allah, dekat kepada Allah. Maghrib sama Isya dikabul doa 20 rakaat. Kalau kiai saya ngajarin habis salat sunat maghrib, ba'diyah maghrib, beliau mundur selangkah 2 rakaat. Mundur lagi 2 rakaat. Mundur lagi, pas dekat pintu masjid, pas 20 rakaat beliau istirahat di rumah. Kenapa harus mundur-mundur? Ini kalau bahasa kiai banyakin asar bekas ibadah kita. Di sini tempat ibadah, sini tempat ibadah, itu akan jadi saksi. Kalau itu boleh, jelas. Begitupun ngaji, banyakin ngaji, banyakin bekas-bekas kebaikan. Bekas-bekas bini jangan, bekas-bekas kebaikan jangan banyakin bini, jangan, nggak boleh dong. Jaga hati dong. Kita sukses bersama istri, begitu ya lanjutlah ya. Nah. Assalamualaikum. Tapi kalau khusus ngaji, duduknya kalau bisa jangan pindah-pindah. Malaikat rahmat senang sama orang yang duduk di situ aja. Bang Asep, siap Mam? Ya. Saudara yang dimuliakan Allah. Ngomong-ngomong nih. Allah, masalah kita diperintahkan untuk haji, turun ayat tentang haji, betul? Diwajibkan kita bayar zakat, turunlah perintah ayat tentang zakat.
Allah wajibkan kita untuk birrul walidain. Turunlah ayat tentang bakti kepada orang tua. Semua ayat tiga kurun waktu kurang lebih sekitar 23 tahun, 30 juz, 6.666 ayat. Semuanya turun kecuali tentang salat Nabi yang naik. Ayat semua turun, lembangan salat Nabi naik. Ayat naik, jemput bola. Beda yang lain. Apa sebabnya? Karena beda antara seorang muslim dan yang bukan muslim di sholatnya. Tidak pernah ditanya keluarga kamu keluarga siapa? Darah kamu darah biru apa darah dongker apa loreng? Enggak. Berapa banyak kamu pergi haji? Enggak. Sedekah kamu berapa? Kagak. Yang pertama ditanya sholatnya. Makanya jangan diem aja kalau punya bini kagak mau sholat. Emang dasar begitu dah. Yang penting mah gua sholat. Jangan. Karena ada peribahasa dari Finlandia. Suwarga nunut neraka katut. Suwarga nunut neraka katut ya. Oh jolali iki. Tuh Finlandia. Ke surga sang suami, anak istri ngikut karena dibimbing. Neraka katut. Anak istri masuk neraka tapi kagak diajarin sama suaminya, ketarik tuh suami. Jadi jangan enak-enakan ibadah sendiri. Kalau bahasa kita jangan egois sama ibadah. Jelas. Yang paling gampang masuk surga bini, asal tahu aja. Jadi bini jangan pakai dipaksa untuk sholat tahajud kalau dia capek. Yang penting udah sholat 5 waktu dikerjain. Kita keluar, dia jaga harkat martabat keluarga, dia jaga anak-anak semuanya. Gak usah dipaksa tahajud. Ini saking ada orang kebangetan ekstrim dalam ibadah, judatnya total 12. Sundut rokok kali ya toh. Ahli sujud dayat, ya kan? Istrinya asal malam juga bangun kayak kebuak tidur, tahajud. Karena Allah takbir. Istri kan capek. Nih nggak ada ibu-ibu sih. Ya bu ya. Ada. Istri kan capek. Udah sumur dapur kasur sumur dapur, temu lagi anak, ngebokin anak, mandiin anak, setrika, masak, ngepel, semua udah capek, malam dibikin capek lagi. Sayang, biarin dia istirahat, puasa dikerjain cukup. Karena satu kunci surga seorang istri, ridha suami, ikhlas suami. Inilah dia. Jangan maksa istri. Yang penting 5 waktu kerjain. Ya ini dia Ustaz. Bertahun-tahun sampai mulut bebusah saya doa. Oh gak sholat. Sampai dia kata urusan gua sholat. Ya Allah. Tetap. Makanya bahasa Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir alaiha. Tuh bahasa Quran nih ya. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha. Wastabir bukan wasbir. Kalau wasbir alaiha dan bersabarlah kamu dalam bimbing sholat. Tapi bahasanya apa? Wastabir. Apa artinya? Beda wasbir sama wastabir. Kalau wasbir sabarlah. Wastabir ekstra sabarlah kamu. Jangan sampai males, pesimis, masa bodoh aja, terus saja, terus. Tapi jangan cuma sekedar nyuruh sholat, tapi dirinya nggak sholat. Kadang suami egois juga. Lembangan suami udah dapat hidayah, lembangan istri udah dapat hidayah. Istri pengen banget beli mukena dari zaman SMP belum berubah begini hari, dari putih sampai dongker sampai buluk banget.
Bang, ane mau sholat ya bang sekarang bang. Ane inget mati. Khawatir bang di kuburan. Alhamdulillah. Ya udah. Bagus deh neng. Ya. Bang. Apa neng? Ini di Shopee ada mau kena cakep bang nih. Pakai yang ada. Ya. Belanja mulu. Ini suami PA nih. Cuma egois. Kata agama, amrun bisyai' amrun biwasaili. Memerintahkan sesuatu harus juga siapkan sarana prasarananya. Betul nggak? Pengen banget bini cakep, jangan tibang nyuruh beberekan doang, tambahin uang belanjanya buat beli bedak yang cakep. Ini ngina doang. Ya Allah neng, mungkin ketetelan sapi lu, kendor. Assalamualaikum. Orang tuh ada dua, stres tuh bukan cuma sekedar kurus, tapi kadang orang stres gemuk. Ibu-ibu banyak begitu tuh. Stres jadi gemuk. Dihina lagi bininya. Orang kalau jujur tuh boleh dan sangat mulia, tapi kalau nyakitin hati jangan. Bini kebangatan gede dipanggil gembrot. Ya Allah sakit hati dia. Bini stres mungkin kuru kayak kambing kacang. Ya kayak ini bini gua apa bebegik sawah ini ya? Ya Allah. Ingat, yang bikin begitu kan abang juga. Egois. Assalamualaikum. Bini terus nih, gua lagi angkat kagak ada orangnya. Kita butuh healing. Kita butuh refreshing. Inilah dalam agama kita Isra Mi'raj Bang Bejo. Isra Mi'raj ini salah satunya adalah tasliyatun lin Nabi, sebagai hiburan, refreshing bagi Rasulullah. Diajak jalan-jalan horizontal Mekah ke Palestina, diajak lagi yang orang kagak pernah ke Sidratul Muntaha, sampai Jibril kagak pernah, sampai Jibril ke Sidratul Muntaha kebakar tubuhnya, tidak dengan Rasulullah, untuk menghibur Rasulullah. Kenapa? Di saat itu dua orang yang sangat berpengaruh di kehidupan Rasulullah wafat. Siti Khadijah binti Khuwailid, bukan cuma sekedar seorang istri, dari rahimnya lahirlah anak-anak keturunan Rasulullah yang kita kenal sekarang Habib atau Sayyid. Siti Khadijah bukan sekedar seorang istri, tapi mujahidah, pejuang, harta benda untukmu ya Rasulullah agar syiar Islam. Tuh, istri ngasih, nih minta mulu. Istri yang betul tuh. Itu. Wafat, sedihlah Rasulullah. Enggak lama wafat juga Abu Thalib, paman tercinta Rasulullah. Sekalipun faktanya belum masuk Islam, tapi rela mati untuk sang ponakan. Ketika berjuang, siap menjadi palang pintunya Rasulullah. Meninggal dunia, sedih. Intinya orang kalau lagi sedih, orang kalau lagi susah, ajak refreshing. Bini ente, Erwin, butuh refreshing. Nih paling banter pasar malam, nyari tahu seksa, udah pulang aja lah. Jauhan dikit dong, sono Taman Safari gitu. Kan ada kandang beruang tuh, masukin bini situ. Hiburan. Assalamualaikum. Mohon maaf nih, termasuk karakter saya kalau dakwah kan suka ya mulai begini nih, santai, tapi pesan moralnya masuk. Saya rada kurang suka kalau fokus aja begitu, khawatir pada tidur. Nah, itu dia, karena roh itu diambil dari kata rih, raihan, rauh, istirahah. Roh diambil dari kata dasar yang sama. Rih, angin, sifatnya sejuk. Raihan, wangi, sifatnya sejuk, menenangkan. Dari kata roh juga, rauh, cinta kasih sayang. Yang terakhir istirahah, tenang, istirahat. Jadi roh itu butuh istirahat. Jangan digempur terus. Dalam seminggu ada berapa hari? Dalam seminggu ada berapa hari? Faktanya Allah ciptakan langit dan bumi 6 hari. Betul? Fi sittati ayyam. Allah
ciptakan langit dan bumi dan segala isinya 6 hari. Kemudian tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa, bersemayam di atas arsy-Nya. Hari Minggu Allah ciptakan langit dan bumi. Hari Senin Allah ciptakan gunung-gunung. Hari Selasa Allah ciptakan binatang-binatang, dinosaurus kalau bahasa kita. Hari Rabu Allah ciptakan cahaya. Hari Kamis Allah ciptakan surga dan neraka. Hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Hari Sabtu Allah istirahatkan. Tuh, butuh istirahat. Kerja mulu. Anehnya lagi, kerja untuk nyari makan. Tapi banyak orang kerja sampai lupa makan, kan PA namanya. Kerja untuk cari makan, tapi saking sibuk kerja lupa makan. Lu buat apaan gua kata? Ambil asam lambung tinggi, stres. Oi, inilah dia. Jangan sampai jadi Fir'aun masa kini. Kerja aja kagak betuhan. Inilah dia. Yang kita punya anto, kita punya rezeki sekian, kita punya jabatan sekian, pengaruh sekian, skill begini pul, semua Allah yang kasih dari Allah. Gua nih mah gua. Ya aduh. Jangan. Allah yang kasih ya. Jadi kita nggak sombong. Jelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kita doa. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah berkahi usaha kita. Allah jauhkan kita dari harta yang haram. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Dan Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Sehingga Ramadan tahun ini lebih hebat, lebih barokah dari tahun sebelumnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma anfurna ala jami' a'da'id din nasran aziza واخذلهم خذلانا كبيرا ودمرهم تدميرا شديدا وتبرهم تتبيرا واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسواد وشر العداء وشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.